Bab 2533. Baiklah, ada hal lain yang harus kulakukan di sini, kalau begitu sudah, ya. Selamat karena sudah melaksanakan tugasmu dengan lancar. Tut, tut, tut. Setelah menjawabnya, Wilon langsung menutup telepon. Halo, Wilon. Surya melihat ponselnya, lalu menghubungi nomor Wilon lagi. Maaf, nomor yang Anda panggil tidak aktif. Surya tidak punya pilihan selain meletakkan ponselnya, lalu matanya tertuju pada pecahan kaldron naga ke-8 di atas meja lagi. Setelah mengamati berulang kali, Surya memastikan bahwa dia tidak dapat menemukan titik terobosan dalam pecahan kaldron naga ke-8. Oleh karena itu, Surya memutuskan untuk menyatukan ketujuh pecahan kaldron naga lainnya dan meletakkannya di atas meja. Saat menyatukan 8 pecahan kaldron naga, Surya dapat merasakan dengan jelas aura samar yang dipancarkan oleh 8 pecahan kaldron naga tersebut. Ini seperti aura khusus yang membuat orang merasa sangat nyaman. Setelah ragu-ragu sejenak, Surya secara naluriah mulai menyatukan 8 pecahan kaldron naga satu per satu. Surya pernah mengamati kaldron naga dengan cermat dan menemukan bahwa kaldron naga yang berbeda juga memiliki garis yang berbeda. Kaldron 8 naga dan kaldron 9 naga juga berbeda. Pola dari masing-masing naga saling berhubungan, jadi tidak sulit untuk menyatukannya. Setelah setengah jam mencoba, Surya akhirnya menyatukan semua pecahan kaldron naga. Kaldron 9 naga dengan satu naga hilang muncul di depannya. Sedangkan tempat yang tidak lengkap adalah tempat di mana naga berada. Saat kaldron naga disatukan, Surya segera merasakan aura energi khusus. Dia tertegun sejenak. Tampaknya ada aura lingkaran sihir khusus pada 8 pecahan kaldron naga tersebut. Sekarang sudah disatukan dan lingkaran sihir spiritual yang lemah ini telah berhasil dikerahkan. Detik berikutnya, Surya melepaskan kekuatan pikirannya dan menyuntikkannya ke dalam pecahan kaldron naga. Tidak lama kemudian, lingkaran sihir itu dipelihara oleh kekuatan pikiran Surya dan diperkuat beberapa kali. Sebuah gambaran yang dibentuk oleh kekuatan pikiran yang kental muncul di benak Surya. Dia melihat lautan luas, air laut berguncang dengan cepat dan sebuah pulau kecil muncul dari dasar laut. Di sebuah meja batu di tengah pulau, seorang kultivator berjubah putih duduk bersila dan sedang mengatur napasnya. Detik berikutnya, dia sepertinya menyadari tatapan mata Surya, lalu kultivator berjubah putih itu perlahan membuka matanya. Saat mata mereka bertemu, gambaran di benaknya menghilang dan Surya tertegun. Meskipun dia baru saja melihat kesadaran spiritual, ketika Surya dan pria tua berjubah putih itu saling menatap, hati Surya sontak bergetar. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan kultivator berjubah putih tidak kalah dengan miliknya. Dia sedang menjaga pecahan kaldron naga ke-9 dan mungkin akan sangat sulit untuk mendapatkannya. Namun, hanya ada satu langkah terakhir yang tersisa. Bagaimanapun, Surya harus mencobanya sekali. Sambil mengambil napas dalam-dalam, Surya langsung mengeluarkan petanya. Setelah mencari dengan cermat di peta, dia akhirnya menentukan pemandangan yang baru saja dia lihat dalam kesadaran spiritualnya. Itu adalah tempat tanpa nama dan terletak jauh di kedalaman lautan. Karena luas lautan bumi jauh lebih luas dari daratan, sedangkan pemahaman manusia tentang lautan kurang dari 10%. Oleh karena itu, pulau khusus yang muncul di kedalaman lautan tentu saja tidak diketahui oleh orang biasa. Bahkan para kultivator mungkin hanya mengenal sejumlah kecil kultivator di alam raja. Namun, karena kedalaman laut bukan milik negara manapun dan tidak ada kultivator yang tinggal di sini secara permanen. Oleh karena itu, jika ingin mengetahui lebih banyak tentang pulau ini dan kultivator di pulau tersebut, mungkin hanya dapat melakukannya sendiri. Kali ini, Surya hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Setelah beristirahat di hotel selama setengah hari, Surya langsung berangkat pada sore hari dan terbang menuju pulau kecil jauh di Samudra Pavion. Untuk mencapai pulau itu lebih awal, Surya akhirnya mempercepat kecepatannya. Akhirnya, setelah 5 jam, Surya sampai di kawasan di mana pulau ini berada. Saat ini, matahari telah terbenam di barat. Pada saat yang sama, pulau aneh ini juga mulai tenggelam. Pria tua berjubah putih itu menatap Surya sambil berkata, "Nak, kamu datang terlambat. Datanglah 3 bulan lagi." Bab 2534. Surya berdiri di udara dan melihat pulau yang tenggelam di bawah.
Dia menggertakkan gigi sambil berkata, enggak, aku nggak bisa menunggu 3 bulan lagi. Hari ini, aku akan pergi ke pulau itu. Setelah berkata demikian, Surya segera terbang turun dari udara. Ketika dia hendak mendekati pulau itu, perisai pertahanan emas muncul di atas pulau dan langsung menghalangi Surya. Nggak mudah untuk menghalangiku. Surya meninju perisai pertahanan dengan satu pukulan. Naga emas muncul, tetapi langsung berubah menjadi bubuk dan diserap oleh perisai pertahanan tersebut. Perisai pertahanan itu memancarkan aura yang sangat familiar bagi Surya. Aura naga. Surya merasa ragu-ragu selama 2 detik dan bergumam dengan kaget, ini adalah perisai pertahanan yang dibentuk oleh aura naga. Apa mungkin satu-satunya cara untuk memasuki pulau itu adalah melalui induksi aura naga? Pada saat ini, pria tua berjubah putih di atas meja batu itu menatap Surya seraya berkata, sepertinya kamu cukup cerdas, tapi kalau kultivasimu nggak cukup kuat, seberapa kuat kamu mencoba, kamu nggak akan bisa memasuki pulau itu. Surya menatap pria tua berjubah putih itu, menggertakkan gigi dan menyahut, walaupun aku harus mengejarmu sampai ke dasar air, hari ini aku pasti akan memasuki pulau itu. Hahaha, mengejar sampai ke dasar air. Nah, sepertinya kamu masih terlalu muda. Pulau ini adalah dimensi lingkaran sihir khusus. Kalau tenggelam di bawah air, maka akan hilang. Meskipun kamu mengejarnya hingga ke dasar laut, kamu nggak akan bisa menemukan pulau kecil ini. Apa? Surya ragu-ragu sejenak, kemudian melepaskan aura naga dengan tegas. Aura naga ini langsung terhubung dengan perisai pertahanan pulau itu. Kemudian, kekuatan isap yang besar langsung menarik Surya ke dalam pulau. Surya menengok untuk melihat ke langit di luar dan tiba-tiba membeku di sana. Karena Surya menyadari bahwa di luar bukanlah laut, melainkan hutan belantara. Perisai pertahanan tempat dia baru saja dia masuki, telah lama menghilang. Di sini, bagaimana mungkin? Saat dia bergumam, Surya secara otomatis mengulurkan tangannya untuk menyentuh udara kosong dan menemukan bahwa perisai pertahanan telah lama menghilang. Pada saat ini, pria tua yang duduk di meja batu menatap Surya seraya berkata, "Nak, selamat datang di ruang tanpa malam." Ruang tanpa malam, apa maksudmu? Surya mengerutkan kening seraya menatap pria tua itu. Detik berikutnya, pria tua itu tersenyum tipis dan menjawab, kamu bisa datang ke sini, kalau begitu dengan bakat dan pemahamanmu, kamu harusnya tahu dengan jelas kalau ini adalah ruang khusus dan berbeda dengan ruang bumi. Matahari di sini selalu menggantung di langit, jadi tempat ini juga disebut dengan ruang tanpa malam. Ternyata begitu. Surya menatap pria tua itu dan berkata, tapi, tujuan kedatanganku ke sini adalah untuk menemukan pecahan kaldron naga ke-9. Aku harap senior bahwa di luar bukanlah laut, melainkan hutan belantara. Perisai pertahanan tempat dia baru saja dia masuki, telah lama menghilang. Di sini, bagaimana mungkin? Saat dia bergumam, Surya secara otomatis mengulurkan tangannya untuk menyentuh udara kosong dan menemukan bahwa perisai pertahanan telah lama menghilang. Pada saat ini, pria tua yang duduk di meja batu menatap Surya seraya berkata, "Nak, selamat datang di ruang tanpa malam." Ruang tanpa malam, apa maksudmu? Surya mengerutkan kening seraya menatap pria tua itu. Detik berikutnya, pria tua itu tersenyum tipis dan menjawab, kamu bisa datang ke sini, kalau begitu dengan bakat dan pemahamanmu, kamu harusnya tahu dengan jelas kalau ini adalah ruang khusus dan berbeda dengan ruang bumi. Matahari di sini selalu menggantung di langit, jadi tempat ini juga disebut dengan ruang tanpa malam. Ternyata begitu. Surya menatap pria tua itu dan berkata, tapi, tujuan kedatanganku ke sini adalah untuk menemukan pecahan kaldron naga ke-9. Aku harap senior. Bab 2535. Aku, Surya hendak membela diri, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Pria tua berjubah putih itu memandang Surya dengan saksama, lalu berkata dengan nada dingin, kalau kamu nggak mau susah, cepat pergi dari sini. Menyerah saja buat misi kaldron, nagamu, berikan kesempatan itu buat mereka yang memang ditakdirkan untuk menyelesaikan misinya. Dengan begitu, kita pun sama-sama enak. Kamu, Surya memandang pria tua itu dengan marah sambil berkata, kalau begitu, aku akan menurut pada senior. Tapi, sebelum bertarung, aku mau bertanya. Kalau aku bisa mengalahkanmu, aku bisa mendapatkan kaldron 9 naga, kan?
Pria tua berjubah putih itu menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, misimu adalah mengalahkan kelima iblis malam yang muncul di ruang tanpa malam setiap kali kegelapan menyelimuti. Selama kamu membunuh kelima iblis malam itu, aku akan memberimu pecahan kaldron naga yang kamu inginkan. Tapi, hanya kultivator klan naga saja yang bisa memasuki ruang tanpa malam. Setiap kultivator klan naga pasti memiliki harapan yang tinggi. Kedepannya, mereka akan meninggalkan ruang bawah untuk naik ke ruang tengah, bahkan ruang atas. Itu sebabnya gravitasi ruang tanpa malam dan juga kekuatan iblis malam akan sangat mempengaruhi perubahan kekuatan si kultivator. Jadi, kamu nggak usah menahan kekuatanmu. Setiap lawanmu di sini jauh lebih mengenal kemampuanmu daripada kamu sendiri. Surya pun menjadi ragu. Dia mengernyit menatap pria tua berjubah putih itu, lalu berkata, apa aku boleh tahu siapa nama senior? Aku sudah melupakan namaku, panggil saja aku tetua tanpa malam, jawab pria tua itu. Oke, ayo kita mulai tes untukmu. Setelah itu, tetua tanpa malam pun berubah menjadi seberkas cahaya putih terang di depan Surya dan menghilang. Surya sontak tertegun, lalu teringat apa yang sedari tadi terjadi. Dia pun mulai merasa ragu. Sepertinya, bukan senior Zoni saja yang ditakdirkan untuk sesuatu. Selama ini, Surya terus mencari kaldron 9 naga dan rasanya dia sedang menyelesaikan misi sejak lama. Jangan-jangan kaldron 9 naga adalah misi yang memang dikhususkan untuk membuat Surya menjadi lebih kuat. Surya hanya tahu sedikit tentang kaldron 9 naga dan senior Zoni, sekarang dia juga ada di ruang iblis malam. Jadi, demi sesegera mungkin menyelesaikan tesnya, dia mengenyahkan rasa penasarannya dan terbang. Surya pernah memasuki ruang Fata Morgana. Walaupun sangat luas, ruang itu berbatas. Jadi, Surya berniat mencari tahu terlebih dulu apakah ruang tanpa malam juga berbatas atau tidak. Jika ya, itu berarti Surya hanya perlu terbang mengelilingi batas tersebut terlebih dahulu untuk menentukan kira-kira seberapa luas ruang ini. Setelah itu, dia tinggal menyesuaikan dan bisa menyelesaikan tes ini dengan cepat. Surya mendapatkan sedikit ilmu dari Fata Morgana itu, dia tahu bahwa energi yang tersimpan dalam setiap ruang hanya terbatas pada ruang itu. Dengan kata lain, dia dapat memperkirakan seberapa kuatnya iblis malam. Dalam pertempuran apapun, mereka yang sudah mempelajari situasinya, terlebih dulu memiliki peluang menang yang lebih besar karena lebih bisa mengontrol hasil pertempuran. Itu sebabnya Surya ingin mengukur ukuran ruang. Dia awalnya mengira bahwa sekalipun ruang tanpa malam ini sangat luas, dia bisa menemukan batasnya dalam 1 jam. Namun, dia tidak kunjung menemukannya walaupun sudah terbang selama 3 jam. Ini berarti ukuran ruang tanpa malam jauh melebihi pengetahuan Surya. Surya pun menarik napas dalam-dalam. Sekarang, dia menyadari bahwa percuma saja terus terbang. Dia melihat sekeliling, lalu menemukan sebuah desa di kaki gunung bawah sana. Para penduduk desa sedang berkumpul di alun-alun, sepertinya mereka berniat melakukan semacam upacara khusus. Karena ruang tanpa malam sangat luas dan Surya belum bertemu iblis malam, ditambah lagi dia merasa penasaran, jadi dia memutuskan untuk mendarat di salah satu gang desa yang terpencil. Kemudian, dia mengubah penampilannya dan berjalan ke alun-alun. Bab 2536. Setumpuk kayu bakar sudah didirikan di alun-alun. Sepasang anak laki-laki dan perempuan yang kelihatannya baru berusia 5 atau 6 tahun diikat pada tiang kayu. Kedua anak itu terus menangis sambil berseru, "Ibu, ibu, aku nggak mau mati. Aku mau hidup, ibu. Anakku, ibu." Dua orang wanita pun berlari ke depan sambil menangis. Salah satu dari wanita itu mencengkeram keras seorang pria yang memegang obor dan berkata dengan marah, "Keparat kamu, Jihad Noros. Kenapa kamu ingin menyakiti anak-anak kami? Mereka bahkan baru berumur 6 tahun. Dasar bajingan." Jihad adalah pria yang bertubuh kuat, dia langsung mendorong wanita itu hingga terjatuh ke atas tanah. Beberapa wanita lainnya pun bergegas melangkah maju untuk membantu wanita itu. Mereka berlutut di tanah sambil berkata, "Kak Adel, sudah 3 tahun hujan nggak turun di desa ini. Kalau terus begini, kita semua akan mati kelaparan." Jihad juga nggak mau seperti ini, tapi sebagai kepala desa, dia harus mengambil tindakan. "Kak Adel, ini demi kebaikan kita semua. Tolong menurut saja pada Jihan." "Ah,
Wanita yang sedang membujuk itu tiba-tiba menjerit karena Adele menggigit tangan kanannya. Beberapa orang pria pun berusaha memisahkan kedua wanita itu, tetapi gagal karena Adele menggigit dengan sangat kencang. Semua orang pun menoleh menatap Jihad. Saat ini, pria itu sedang menatap kedua anak yang sedang menangis dengan tidak peduli sambil berkata dengan marah, "Ini adalah kehendak langit. Kita harus mengorbankan sepasang anak laki-laki dan perempuan supaya langit mengasihani kita dan menurunkan hujan di desa ini. Sudah, bakar mereka." Jihad pun melemparkan obor di tangannya ke atas tumpukan jerami. Api langsung berkobar. Beberapa saat kemudian, jerami yang mengelilingi tiang-tiang kayu juga mulai terbakar. Adele dan seorang wanita lainnya menjerit, lalu mereka bergegas menuju kobaran api seolah-olah kesetanan. Jihad dan wanita di sebelahnya pun saling berpandangan, lalu tersenyum kecil. Melihat bahwa Adele akan mati, Jihad juga tidak menghalangi, hanya membiarkannya dan berkata, "Biarkan saja dia, nggak usah menghentikannya." Surya tidak tahan lagi dan melantunkan mantra. Tiba-tiba, kedua wanita itu terdorong mundur sejauh beberapa meter karena diterpa embusan angin yang kencang. Naga putih pun muncul di dalam kobaran api dan berkeliaran di sekitar tiang kayu, lalu memotongnya. Setelah itu, naga putih mempersilakan kedua anak itu untuk menungganginya dan membawa mereka ke terbang sebelum akhirnya mendarat lagi di atas tanah. Naga putih terbang kembali ke atas langit, sementara Adele dan wanita yang satu lagi bergegas menghampiri dan memeluk anak-anak mereka. "Anakku, anakku, ibu," para penduduk desa lainnya sontak tertegun. Surya pun bangkit berdiri sambil berkata, "Naga putih turun ke bumi untuk menyelamatkan kedua anak ini yang berarti mengorbankan mereka kepada Raja Naga untuk meminta hujan bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurutku, kita harus berdiskusi mencari solusinya." Benar juga, Raja Naga pasti menampakkan dirinya dalam wujud naga putih untuk menyelamatkan kedua anak itu. Sepertinya, cara kami untuk mengorbankan mereka itu memang salah. Bab 2537. Lagian, masa iya kita mengorbankan tubuh manusia fana demi langit? Menurutku, kita nggak boleh menyiksa anak-anak kita. Kalau kita tulus berdoa meminta hujan, Raja Naga pasti akan berbelas kasihan kepada kita dan langsung menurunkan hujan. Semua orang saling berpendapat. Mereka setuju bahwa anak-anak tidak boleh lagi dijadikan korban dan mereka harus mencari cara lain untuk memberikan korban bagi Raja Naga. Si wanita cantik yang bertubuh ramping itu pun menoleh menatap Jihad dengan ekspresi protes. Sebersit niat membunuh pun melintas di sorot tatapan Jihad. Dia menatap semua orang, lalu kepada Surya. Dia segera berjalan menghampiri, lalu bertanya, "Kawan, wajahmu kelihatan asing. Kamu pasti bukan penduduk desa kami, kan?" Surya tertegun sesaat, lalu menjawab, "Iya, bukan. Aku kebetulan lagi lewat dan melihat apa yang kalian lakukan. Tapi, karena Raja Naga sudah muncul, tolong lepaskan kedua anak itu." Ekspresi Jihad pun terlihat kikuk. Surya tahu Jihad menyimpan niat lain, tetapi sekarang kan belum terjadi apa-apa. Itu berarti masih ada kesempatan untuk memutarbalikkan situasi. Surya yakin seorang ayah tidak mungkin tega membunuh anaknya sendiri. "Anak-anak itu nggak bersalah, Pak Kepala Desa," Surya berkata dengan lembut. Seorang pria tua yang sudah beruban pun melangkah maju, lalu menatap Surya dengan saksama dan berkata dengan kaget, "Dia ini, seorang pendeta Tao. Dia pasti menggunakan sihir untuk menghipnotis semua orang. Jangan percaya padanya. Cepat ikat tangannya supaya dia nggak bisa mengeluarkan mantra jahat." Beberapa penduduk desa yang bertubuh kuat pun bergegas maju, mereka sudah membawa tali hendak mengikat Surya. Surya pun segera menyela, "Hei, tunggu dulu. Kenapa kalian nggak percaya padaku?" Pria tua beruban itu menunjuk ke arah Surya dengan jarinya yang gemetar sambil berkata, "Dasar orang jahat. Kamu tahu nggak sudah 3 tahun hujan nggak turun di desa kami? Kalau Raja Naga benar-benar mengasihani kami, harusnya hujan sudah turun dari kemarin-kemarin. Kami justru berniat mengorbankan kedua anak itu tadi untuk menyenangkan hati Raja Naga dan menurunkan hujan buat kami. Asalkan Raja Naga senang, dia pasti akan memberikan kami hujan. Tapi, kamu malah merusak rencana kami. Kamu mengusik ritual pengorbanan kami dan menyinggung perasaan Raja Naga. Ini adalah kejahatan yang nggak termaafkan. Tangkap dia." Surya sontak terdiam tidak bisa berkata-kata.
Ya ampun, kenapa penduduk desa ini bodoh sekali? Dia akhirnya berujar, aku punya ide untuk meminta hujan. Kalau kalian bersedia memberiku kesempatan dan berjanji nggak akan menyakiti anak-anak, aku akan meminta hujan turun atas nama kalian. Jihad menoleh menatap pria tua beruban itu, lalu bertanya, bagaimana, Pak? Pria tua itu memandang ke arah Jihad dan menjawab, oke, kami janji. Tapi, untuk sekarang kamu akan kami ikat dulu karena kamu sudah menyinggung Raja Naga. Kami diskusikan dulu soal permintaanmu untuk memohon hujan. Besok akan kuberikan jawabannya. Tepat pada saat itu, Surya melihat seorang pria bertubuh kekar sedang memukuli si wanita yang melindungi putrinya sambil memaki, ini semua gara-gara kamu. Lihat saja pendeta tahu gadungan itu. Bah, sudah, nggak usah berkelahi. Sekarang cepat lepaskan aku biar aku bisa segera berdoa memohon hujan turun. Kamu istirahat saja dulu. Karni bahas dulu, besok akan kuberikan jawabannya. Surya takut si wanita akan mati dipukuli oleh pria bertubuh kekar itu. Jadi dia berkata, oke, aku setuju. Pokoknya, kamu dilarang memukulinya lagi. Aku sudah berjanji akan menurunkan hujan untuk kalian dan kujamin hujannya bakal lebat. Ini nggak ada hubungannya dengan mereka. Ya oke, sesukamu saja. Orang-orang pun mengepung Surya dan membawanya ke sebuah ruangan. Siang harinya, kedua wanita itu datang membawakan beberapa potong roti kukus, ayam bakar dan anggur berkualitas untuk Surya. Kedua wanita itu berterima kasih kepada Surya karena telah menyelamatkan anak mereka. Pendeta Tao, terima kasih atas bantuanmu. Silakan menikmati hidangan kecil dari kami. Terima kasih. Surya memakan semua makanan itu, lalu tertidur dengan lelap. Entah berapa lama dia tertidur, yang jelas dia baru bangun setelah mendengar suara kokokan ayam. Bab 2538. Surya menunduk menatap tali yang mengikatnya dan tersenyum kecil. Dia sebenarnya bisa memutuskan tali ini hanya dengan mengerahkan sedikit tenaga, tetapi dia tahu harus bersikap kooperatif dan berpura-pura berdoa memohon hujan untuk membuat para penduduk desa puas. Saat sedang berpikir, tiba-tiba Surya mendengar tangisan pilu seorang anak dari alun-alun desa di luar sana. Suara tangisannya terdengar sangat tidak biasa, jadi Surya bergegas membebaskan diri dari ikatannya dan keluar. Setibanya di alun-alun, dia melihat kobaran api di sana. Tangisan anak-anak terdengar dari dalam kobaran api itu, sebelum akhirnya perlahan-lahan senyap. Para penduduk desa yang mendengar bunyi langkah kaki pun menoleh ke belakang dan melihat ke arah Surya. Seorang wanita berlari menghampiri, lalu berlutut di depan Surya dan berkata sambil menangis, Pendeta Tao, tolong berikan keadilan untuk Kak Lia dan Kak Adel. Lia dan Adel adalah ibu dari sepasang anak laki-laki dan perempuan yang kemarin. Mereka juga yang mengantarkan makan siang untuk Surya kemarin. Surya menatap wanita yang berlutut di hadapannya sambil bertanya dengan firasat buruk, apa yang terjadi pada Kak Lia dan Kak Adel? Di mana mereka? Pendeta Tao, setelah Kak Lia dan Kak Adel membawakanmu makan siang kemarin, mereka nggak pulang-pulang, jawab si wanita sambil terisak. Jihad dan Ariman bilang kedua wanita itu sudah melanggar aturan karena sudah berkhianat. Jadi, kemarin sore Jihad dan Ariman mengikat mereka berdua di halaman rumah mereka, lalu memukuli mereka sampai mati. Apa? Surya sontak terlihat kaget. Dasar jalang, omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini, Sini, biar ku beri kamu pelajaran. Jangan. Kamu itu cuma budak yang kubeli. Mati saja kamu. Wanita itu segera bangkit berdiri dan mencoba kabur, tetapi pria yang mengejarnya mengayunkan kapaknya dan memenggal kepala wanita itu. Darah pun langsung berceceran ke atas tanah. Penduduk desa lainnya menyaksikan semua ini dengan acuh tak acuh. Mereka menganggap wanita adalah makhluk rendahan, mati pun tidak jadi masalah. Pendeta tahu gadungan ini sudah mencemari nama baik desa kita. Seru Jihad, ayo kita bunuh orang jahat ini. Bunuh dia, bunuh dia. Ekspresi Surya pun berubah menjadi lebih serius mendengar jeritan marah para penduduk desa, lalu dia berkata dengan nada dingin, kalian semua nggak punya hati nurani. Bisa-bisanya kalian membunuh anak-anak dan wanita yang nggak bersalah. Tiba-tiba, angin pun berembus dan awan gelap menutupi langit. Bunyi petir terus terdengar. Lihat, Raja Naga akan menurunkan hujan. Iya, setelah diberikan korban,
Raja Naga akan menurunkan hujan. Semua orang bersorak dengan sangat senang. Jihad mengangkat kapaknya dengan sombong, lalu menunjuk ke arah Surya sambil berkata, "Pendeta Tao Gadungan ini sudah mencoreng nama baik kita. Jangan sampai dia pergi dari desa ini." Tes, 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 tes. Bab 2539. Di tengah seruan semua orang, hujan pun turun dengan lebat. Surya menengadah menatap para penduduk desa yang bergegas ke arahnya dengan dingin, lalu memutar tangan kanannya mengeluarkan pedang naga iblis dan berseru dengan dingin, "Kalian semua nggak pantas jadi manusia. Mati saja kalian." Surya pun mengayunkan pedang naga iblisnya dan membunuh satu persatu penduduk desa yang menyerangnya. Cahaya putih dari bilah pedang terus berkilat. 1 menit kemudian, ratusan penduduk desa itu sudah tewas terbunuh. Hujan yang lebat pun menghanyutkan darah yang menodai tanah. Tar, petir menyambar ke arah Surya. Surya mengulurkan tangan kanannya dengan kesal dan menangkap petir itu di tengah udara. Beberapa detik kemudian, guntur dan kilat pun menghilang. Hujan deras itu juga berhenti dan awan hitamnya juga lenyap. Surya meninggalkan desa Leri dengan kecewa dan terus berjalan melewati pegunungan dan ladang. Dia jadi merasa menyesal dengan apa yang terjadi di desa Leri. Seandainya saja waktu itu dia langsung membunuh Jihad dan Ariman, Kak Lia, Kak Adel dan kedua anak itu pasti nggak akan berakhir naas seperti itu. Sayangnya, pada akhirnya Surya tetap melewatkan kesempatan itu. Meskipun penduduk desa Leri lemah, mereka benar-benar tidak punya hati nurani. Mengingatnya saja sudah membuat Surya kesal. Dia pun mempercepat langkahnya untuk menjauh dari desa Leri sambil menenangkan diri. Sembari berjalan, Surya menyadari bahwa matahari di ruang tanpa malam akan muncul di timur saat pagi, lalu berada di atas kepala saat siang sebelum akhirnya berada di barat pada sore hari. Setelah itu, matahari akan muncul lagi di timur. Kak Adel bilang matahari terbit adalah ketika muncul di timur dan matahari terbenam adalah saat ada di barat. Mereka yang menghuni ruang tanpa malam tidak pernah mengalami malam hari, mereka hanya tahu posisi matahari di mana. Surya tahu bahwa penghuni ruang tanpa malam bukanlah manusia sungguhan dan akan menghilang atau bahkan terlahir kembali dengan kedatangan penantang berikutnya, tetapi tetap saja dia tidak sudi memaafkan orang-orang jahat seperti Jihad. Setelah beberapa hari terbang ke arah timur, Surya akhirnya tiba di sebuah kota kecil. Kebetulan sekali hari ini adalah hari pasar, jadi orang banyak berlalu lalang di sana. Surya pun mengubah penampilannya dan menjelajahi pasar itu. Tiba-tiba, seorang pria muncul sambil memegang kentungan. Tung, tung, tung. Semua orang itu sontak berlarian tunggang langgang. Surya mengikuti dua orang penduduk desa kabur ke dalam sebuah rumah. Sesosok makhluk besar pun turun dari awan hitam ke pasar. Makhluk itu memiliki sayap seperti kelelawar dengan tubuh manusia. Ia terus memakan buah-buahan dan daging yang dijual di kios pasar. Jika rasanya tidak sesuai, ia langsung membalikkan kios itu. Surya mengintip memperhatikan monster itu melalui celah pintu, lalu berkata sambil mengernyit, "Itukah iblis malam?" Set, si pemilik rumah pun langsung memberikan Surya isyarat untuk diam dengan wajah yang terlihat khawatir, lalu mendekat dan berbisik di telinga Surya, "Iya, itu yang namanya iblis malam. Jangan berisik, kalau iblis malam dengar, kita semua bisa mati." Setelah itu, si pemilik rumah pun mengintip dari celah pintu. Tiba-tiba, dia melompat mundur beberapa langkah sambil berkata dengan tergagap, "Satu. Iblis malam." Brak, pintu rumah itu pun langsung hancur, serpihannya beterbangan kemana-mana. Monster kelelawar itu berdiri di depan pintu, sosoknya yang besar langsung menutupi si pemilik rumah. Pemilik rumah itu sangat ketakutan. Dia melangkah mundur 2 langkah, lalu jatuh terduduk ke atas lantai. Gruar, monster kelelawar itu pun mengaum dengan kencang, lalu mengulurkan tangan kanannya hendak meraih si pemilik rumah. Pemilik rumah itu langsung memekik ketakutan, "Ah, jangan, tidak." Tiba-tiba, sebuah energi pedang berwarna hitam menebas tangan kanan monster itu. Gruar, monster kelelawar sontak melangkah mundur dengan kesakitan. Surya berdiri di depan si pemilik rumah dan berkata dengan nada dingin, "Cepatlah masuk, serahkan saja ia padaku." "Nak, kamu nggak mungkin menang melawan iblis malam. Cepat kabur saja sana." Surya tidak mengatakan apa-apa dan langsung berjalan keluar.
Begitu melihat Surya, monster kelelawar itu langsung mengulurkan tangannya ke tengah udara. Tiba-tiba, sebuah rantai besi muncul di tangannya, di ujung lain rantai itu ada sebuah bola berduri. Monster kelelawar bermata merah itu pun mengayunkan senjatanya ke arah Surya dengan sekuat tenaga. Bersambung ke bab 2539. Terima kasih.